Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai analisis kurikulum dari mata kuliah pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Sunardin SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Ahmad. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Risma Wendari. Perkenalkan, nama saya Angel. Perkenalkan, nama saya Maya Resa. Perkenalkan, nama saya Indarwati. Perkenalkan, nama saya Pujastuti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat-Nya kita bisa menyelesaikan tugas kelompok ini. Baik, langsung saja kita melangkah ke pembahasan pertama mengenai pengertian analisis kurikulum. Pengertian analisis kurikulum adalah proses identifikasi mata pelajaran dan program pendidikan yang terdapat di dalam kurikulum untuk dilanjutkannya evaluasi terhadap kurikulum tersebut untuk pengembangan lebih lanjut serta menemukan kekurangan dan permasalahan yang ada sehingga menghasilkan solusi atau pengembangan yang diharapkan. Adapun tujuan dari analisis kurikulum yaitu yang pertama, mengkaji kelemahan dan kelebihan kurikulum. Yang kedua, mengkaji dan menyesuaikan metode pembelajaran yang harus disesuaikan dengan pengajaran. Yang ketiga, mencocokkan kurikulum dengan metode pembelajaran. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai analisis kurikulum. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kelemahan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama, kurikulum rencana pelajaran 1947 di Indonesia yang pertama setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Kekurangannya, dari kurikulum 1947, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Yang kedua, kurikulum terurai 1952 merupakan kurikulum yang sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kekurangannya, fokus kurikulum masih pada kebutuhan untuk hidup masyarakat pada masanya, sehingga materi kurikulum belum berorientasi pada masa depan. Adapun kelebihannya, yaitu kurikulum ini juga sudah bisa mengarah pada sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964, kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Adapun kelebihannya, yaitu telah mengembangkan ranah kognitif, efektif, serta psikomotor. Adapun kekurangannya, yaitu masih sentralistik. Sistem masih diatur oleh pusat dan pemerintah. Jadi, tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Jumlah pelajarannya hanya 9. Jausak menyebut kurikulum 1964 sebagai kurikulum bulat. Katanya, hanya membuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Yang selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah kurikulum pertama yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru dalam kebijakan pendidikan di Indonesia. Ada kelebihan kurikulum 1968, pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Adapun kekurangannya, yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok saja. Muatan materi pelajaran bersifat teoristis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975, di mana kurikulum ini berorientasi pada tujuan
menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Adapun kelebihan kurikulum 1975 ini yaitu yang pertama, menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Adapun kekurangan kurikulum ini yaitu guru dapat dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, ada kurikulum 1984, di mana kurikulum ini mengusung proses skill approach. Meskipun mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Adapun kelebihan kurikulum 1984 yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosi dengan harapan siswa dapat memperoleh pengalaman belajar secara maksimal baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Adapun kekurangan kurikulum 1984 yang pertama yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar dan menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Selanjutnya yaitu kurikulum 1994, di mana kurikulum 1994 ini merupakan pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur ulang. Pembelajaran di sekolah lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat atau berorientasi kepada materi pelajaran atau isi. Kurikulum 1994 bersifat populis, yaitu yang memberlakukan suatu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti, sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun kelebihan kurikulum 1994 yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Adapun kekurangan kurikulum 1994 yaitu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 terlalu padat. Yang kedua, konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid. Yang ketiga, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi setiap mata pelajaran. Selanjutnya ada juga kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK, di mana kurikulum ini menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasik, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru tetapi juga sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Adapun kelebihan kurikulum 2004 atau KBK ini, yang pertama, dalam pembelajaran adanya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga, penggunaan pendekatan dan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar yang bervariasi. Adapun kekurangan kurikulum 2004 atau KBK ini yaitu kurangnya sumber manusia yang potensial
dalam menjabarkan KBK. Dengan kata lain, masih rendahnya kualitas seorang guru karena dalam KBK seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai kurikulum yang ada di Indonesia. Jadi, kelebihan dari kurikulum 2006 yang pertama itu, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan yang kedua itu, siswa sebagai pusat pembelajaran. Yang ketiga, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Kekurangan dari kurikulum 2006 yang pertama itu, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, minimnya kualitas guru dan sekolah. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Selanjutnya, kurikulum 2013. Kekurangan yang terdapat pada kurikulum 2013 yang pertama adalah kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis. Selain itu, kurikulum 2013 tidak didasarkan pada evaluasi dari pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006, sehingga dalam pelaksanaannya bisa membingungkan guru dan pemangku pendidikan. Yang kedua, guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Pemerintah melihat seolah guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama. Selanjutnya, kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama adalah setiap anak atau siswa dituntut kreatif dan inovatif. Selain itu, ada juga yang namanya pengembangan karakter yang telah diintegrasikan ke dalam semua program studi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kelebihan kurikulum merdeka yang pertama mendorong siswa untuk menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, dan mandiri dalam belajar. Yang kedua, mengembangkan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi serta kompetensi abad 21 seperti kolaborasi, komunikasi, kritis, dan kreatif. Yang ketiga, menguatkan nilai-nilai Pancasila dan karakter bangsa melalui proyek penguatan profil pada Pancasila. Kemudian, kekurangan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, memerlukan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, dan teknologi yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, memerlukan sosialisasi, pelatihan, bimbingan, evaluasi, dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terkait kurikulum yang baru. Selanjutnya, memerlukan penyesuaian dengan standar nasional pendidikan, ujian nasional, perguruan tinggi, dunia kerja, dan masyarakat luas terkait kurikulum yang baru. Saya akan memaparkan orientasi tujuan pembelajaran IPS SD di setiap kurikulum, yang dimana tujuan pembelajaran IPS merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Dan adapun tujuan pembelajaran IPS di kurikulum adalah yang pertama pada kurikulum 1947 yang terbagi menjadi 3. Yang pertama regional, yang kedua nasional, dan yang ketiga menanamkan value. Yang pertama regional. Tujuan pembelajaran IPS adalah mengembangkan pemahaman siswa tentang budaya, sejarah, dan geografi daerah setempat.
dan yang kedua nasional. Selain itu, tujuannya juga adalah membentuk kesadaran nasional dan rasa cinta tanah air di kalangan siswa. Dan yang ketiga, menanamkan value. Dan tujuannya juga termasuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, gotong royong, dan keadilan sosial. Dan yang kedua, kurikulum 1952 yang memiliki fokus yang lebih luas dalam tujuan pembelajaran IPS. Selain berfokus pada pemahaman regional dan nasional, tujuannya juga termasuk mengembangkan pemahaman siswa tentang masyarakat dunia dan hubungan internasional. Dan yang ketiga, kurikulum 1964 menekankan penguasaan konsep-konsep teoritis dan prinsip-prinsip ilmiah dalam IPS. Tujuannya adalah untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial, lingkungan, dan politik. Dan yang selanjutnya, di kurikulum 1968 terbagi lagi menjadi dua, yang pertama aktif dan yang kedua situasional. Yang pertama aktif. Tujuan pembelajaran IPS di kurikulum 1968 adalah melibatkan siswa secara aktif dalam mempelajari isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua, situasional. Selain itu, tujuannya juga termasuk mengembangkan kemampuan siswa untuk menganalisis situasi sosial secara objektif dan kritis. Dan yang selanjutnya, di kurikulum 1975, tujuan pembelajaran IPS dititik beratkan pada pengembangan pemahaman siswa tentang isu-isu sosial yang aktual dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat pada saat itu. Baiklah, saya akan melanjutkan tujuan pembelajaran IPS di setiap kurikulum. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum 1984 yang terbagi menjadi dua, yaitu menguatkan identitas dan yang kedua peka terhadap masalah. Tujuan menguatkan identitas yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum 1984 membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah, budaya, dan peradaban bangsa Indonesia, sehingga dapat memperkuat identitas nasional. Yang kedua yaitu peka terhadap masalah. Selain itu, tujuannya juga termasuk melatih siswa untuk menjadi peka terhadap berbagai masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Tujuan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum 1999 yang terbagi menjadi dua juga, yaitu menumbuhkan kritis dan perspektif global. Tujuan menumbuhkan kritis dalam pembelajaran IPS di kurikulum 1999 adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami dan memecahkan masalah sosial di sekitar mereka. Dan yang kedua yaitu perspektif global. Selain itu, tujuannya juga termasuk mengembangkan pemahaman siswa tentang isu-isu global seperti globalisasi dan isu lingkungan. Tujuan kurikulum yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum KBK. Kurikulum berbasis kompetensi memiliki tujuan pembelajaran IPS yang lebih berorientasi pada pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang relevan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mendorong tujuan pembelajaran IPS yang berfokus pada pengembangan literasi sosial dan penguatan karakter siswa dalam menghadapi tantangan di kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran IPS di kurikulum K13 terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompetensi dan multidisipliner. Tujuan kompetensi adalah tujuan pembelajaran IPS di kurikulum K13
mengembangkan kompetensi intelektual, keterampilan, dan sikap positif siswa dalam memahami dinamika sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dan yang kedua yaitu multidisipliner. Selain itu, tujuannya juga termasuk mengintegrasikan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sejarah, sosiologi, geografi, dan ekonomi, untuk memberikan pemahaman yang holistik. Nah, yang terakhir yaitu tujuan pembelajaran IPS di kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka memiliki tujuan pembelajaran IPS yang berfokus pada pengembangan keterampilan hidup seperti keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, dan berkolaborasi, serta pemahaman tentang kebinekaan dan hak asasi manusia. Melalui penjelasan tujuan pembelajaran IPS dalam berbagai kurikulum, kita dapat melihat perkembangan pendidikan di Indonesia dan bagaimana pembelajaran IPS beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan zaman. Nah, itulah pembahasan mengenai kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, mulai dari kelebihan dan kekurangan serta orientasi dan tujuan dari kurikulum tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai aliran filsafat yang mempengaruhi perkembangan kurikulum tersebut. Nah, apa sih kurikulum itu? Kurikulum menurut PP 19 tahun 2005 adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, aliran filsafat pendidikan sendiri itu ada 4. Ada idealisme, realisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Nah, setiap aliran filsafat pendidikan tersebut memiliki akar filsafat tertentu, bahkan sampai ada 2 akar filsafat. Baik, mari kita bahas mengenai filsafat yang mempengaruhi kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu Perennialisme. Perennialisme ini adalah aliran filsafat pendidikan tertua dan konservatif. Konservatif itu lebih mengarah pada mempertahankan keadaan lama atau tradisi-tradisi lama. Salah satu metode yang menggambarkan aliran ini yaitu metode ceramah. Kemudian ada aliran filsafat esensialisme, adalah akar filsafat dari idealisme dan realisme. Pada aliran ini lebih mengacu pada hal-hal yang esensial seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nah, selanjutnya ada aliran progresivisme. Aliran ini bersifat interdisipliner. Aliran ini dikembangkan oleh sekelompok pemikir dan politisi pada abad ke-20. Aliran filsafat ini menekankan siswa aktif dalam belajar. Metode yang diangkat dalam aliran ini yaitu seperti pemecahan masalah, penemuan, dan kooperatif. Dan dalam aliran filsafat ini, peran guru sebagai fasilitator, bukan hanya sekedar satu-satunya sumber belajar. Dan selanjutnya ada rekonstruksionisme yang didasarkan pada ide-ide kehidupan masyarakat pada abad ke-19 yang berwawasan maju dan modern. Dalam filsafat ini, peran guru dan siswa dalam pembelajaran bisa berubah-ubah sesuai dengan fungsi dan konteksnya. Nah, dalam aliran ini diharapkan siswa mampu dan siap untuk dapat hidup di era yang penuh keragaman. Jadi menurut teman-teman, kira-kira aliran filsafat apa yang mempengaruhi perkembangan kurikulum hingga sampai dalam kurikulum Merdeka ini? Apakah progresivisme atau rekonstruksionisme? Nah, teman-teman perlu kita ketahui berdasarkan acuan sumber kurikulum di Indonesia, maksud saya bersumber dari acuan jurnal, kurikulum di Indonesia itu tidak bisa dikatakan hanya mengarah pada satu aliran saja, bisa juga secara elektik dari beberapa aliran. Nah, secara elektik ini maksudnya bisa dipilih yang terbaik daripada aliran tersebut. Nah,
Namun teman-teman, yang paling penting adalah aliran filsafat yang digunakan ini atau kurikulum yang digunakan itu berlandasan dengan filosofi Pancasila. Karena lambang atau yang menjadi konsep utama pembuatan dan pemerintah di Indonesia itu berfilosofi Pancasila. Jadi itulah beberapa aliran filsafat yang kira-kira mengarah ke perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, itulah pemaparan materi pada hari ini mengenai analisis kurikulum. Mulai dari pengertian analisis kurikulum itu sendiri, kurikulum-kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia beserta dengan kekurangan dan kelebihannya, serta arah atau orientasi tujuan dari kurikulum-kurikulum tersebut, serta aliran-aliran yang mempengaruhi perkembangan kurikulum di Indonesia. Sekian dari materi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Silakan mencari lebihnya di beberapa sumber jurnal lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.